Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Haidar, NPM 1811010287, kelas F semester 5, jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini saya tujukan untuk menyelesaikan tugas akhir semester dalam mata kuliah Akidah Akhlak dengan dosen Ibu Agus Susanti MPDI. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi yaitu meneladani kisah dari Fatimah Zahra dan juga Uwais Al-Qarni. Ya, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita melafadzkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya Bapak mau absen dulu ya. Ya, Pak. Ya. Yang pertama, Ari Ramdhani, Hadir, Pak. Muhammad Zainuddin, Hadir, Pak. Nopri Apriansah. Hadir, Pak. Ya, hadir semua ya. Baik. Ya, kita masuk ke pembahasan yaitu meneladani kisah dari Fatimah Zahra dan juga Uwais Al-Qarni. Ya, yang pertama kita akan membahas Fatimah Zahra. Ya, sebelumnya Bapak mau nanya, siapa itu Fatimah Zahra? Ada yang tahu? Enggak. Ari, tahu siapa itu Fatimah Zahra? Belum, Pak. Zainuddin? Saya Pak, Ya. masih keturunan dari anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pak. Ya, Fatimah Zahra ini adalah putri dari Nabi Muhammad SAW. Ya, ya, riwayat hidup singkatnya akan Bapak kasih tahu ya. Fatimah Zahra ini putri dari Nabi Muhammad SAW dan juga dari istri beliau yaitu yang pertama yaitu Khadijah. Nah, ketika sudah dewasa, Fatimah Zahra ini menikah dengan Ali bin Abi Thalib yaitu khalifah yang keempat, dan juga dari mereka berdua lahirlah yaitu Husain dan juga Hasan. Ya, kemudian Fatimah ini sangat terkenal di dalam dunia Islam karena hidupnya yang paling dekat dengan Nabi dan juga yang paling lama. Bahkan Rasulullah SAW sendiri sangat-sangat menyayangi Fatimah Zahra. Ya, dari keturunan beliau inilah keturunan dari Nabi Muhammad SAW berkembang dan juga tersebar di hampir seluruh negeri Islam. Ya, Fatimah Zahra ini dilahirkan yaitu di Mekah pada tanggal 20 Jumadil Akhir, yaitu 18 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, yaitu tahun ke-5 dari kerasulan. Ya, Fatimah Zahra ini adalah putri bungsu dari Rasulullah SAW. Ya, yang berturut-turut yaitu dari Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dan juga saudara laki-lakinya ada Qasim dan Abdullah, yaitu meninggal dunia pada usia muda. Nah, kehidupan Fatimah Zahra ini terbagi dalam dua periode, yaitu pada periode di Mekah dan juga periode Madinah. Dalam periode Mekah, beliau ini hidup sangat-sangat menyakitkan, hidup sangat menyedihkan. Kenapa? Karena ketika beliau di masa kanak-kanak tersebutlah ya Islam itu berkembang, dan juga awal yang kita ketahui ya, pada awal masa keislaman bangsa kafir Quraisy itu sangat-sangat membenci, bahkan tidak segan-segan ingin membunuh orang-orang Islam pada masa itu. Ya. Kemudian yang kedua yaitu masa di Madinah. Ya, setelah tadi di Mekah yaitu pada masa kanak-kanak, kemudian beliau dan juga umat-umat Islam pindah ke Madinah. Ya, dalam pada masa periode inilah dari masa remaja hingga menuju ke dewasa ya, Fatimah Zahra ini hidup ya sampai dengan menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, Fatimah Zahra ini ya karena beliau adalah keturunan dari petinggi Madinah pada masa itu, nah, beliau pun hidup tinggal di kota Madinah ya, yang sangat paling berpengaruh ya pada di pusat kota tersebut. Ya, Fatimah Zahra ini memperkaya sejarah wanita selama masa itu. Nah, apa sih yang bisa kita ambil dari kisah Fatimah Zahra? Ya, Fatimah Zahra ini memiliki kehidupan yang sangat sederhana, bahkan sering juga kekurangan.
Ya, saking kekurangannya beliau pernah menggadaikan barangnya kepada Yahudi Madinah. Untuk apa? Untuk sebuah makanan, ya, untuk makanan, untuk menyambung hidup. Ya. Sampai-sampai ya kerudung Fatimah Zahra tadi digadaikan kepada orang Yahudi. Nah, kemudian Fatimah Zahra ini adalah putri yang sangat-sangat disayangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sewaktu Nabi Muhammad SAW sakit keras menjelang wafatnya, Fatimah tiada henti menangis. Ketika menangis, Nabi Muhammad SAW memanggilnya dan berbisik kepada Fatimah Zahra. Bisikan yang pertama, Fatimah sangat-sangat menangis. Kemudian di bisikan kedua kalinya, Fatimah Zahra tersenyum. Dan kemudian ditanyakanlah kepada Fatimah Zahra, ya. Orang-orang bertanya kepada Fatimah Zahra, kenapa kau pertama menangis dan kedua tersenyum? Kemudian Fatimah Zahra berkata, yang pertama Rasulullah SAW berbisik kepadanya bahwa tidak lama lagi Nabi Muhammad SAW akan meninggal dunia. Dan kemudian pada bisikan yang kedua, Fatimah Zahra berkata bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada beliau bahwa orang yang akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat pertama kali adalah Fatimah Zahra. Nah, bahkan ya Rasulullah SAW pun pernah berkata bahwasanya Fatimah Zahra ini merupakan bidadari yang menyerupai manusia. Kenapa? Karena beliau tidak pernah melihat atau dilihat lelaki yang bukan mahramnya. Nah, itu kisah dari Fatimah Zahra yang merupakan wanita yang agung, seorang ahli hukum Islam. Dan dari Fatimah inilah banyak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan. Nah, kemudian kita lanjut kepada kisah Uwais Al-Qarni. Ya, sebelumnya Bapak pengen nanya lagi nih, Nopri, siapa itu Uwais Al-Qarni? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Ari mungkin tahu, pernah mendengar ceritanya Uwais Al-Qarni siapa itu? Pernah dengar Pak tapi lupa. Pernah dengar tapi lupa. Mungkin Zainuddin lagi ingin menjawab? Tidak Pak. Tidak, lupa ya. Lupa Pak. Ya. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang alim, ya, yang sangat-sangat disegani oleh Umar bin Khattab. Ya. Uwais Al-Qarni ini ya kita bahas riwayat hidupnya yang singkat. Uwais Al-Qarni ini adalah penduduk Yaman, yaitu dari daerah Qarn, dari kabilah Murad. Ya, ayahnya ini sudah tiada dan dia hidup bersama dengan ibunya. Dan beliau pun sangat berbakti kepada ibunya, ya, seperti cerita yang kita mungkin tidak yang sudah sering kita dengar, ya, bahwasanya Uwais Al-Qarni ini membawa ibunya dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, ya, dengan dengan di punggung beliau, ya, digendong dari Yaman ke Mekah. Bayangkan ya, dari Yaman ke Mekah itu sangat-sangat jauh, ya, bahkan lebih jauh daripada dari Lampung ke Serang, ya, udah jauh. Kemudian jalannya yaitu gurun, ya, gurun yang sangat luas, yang sangat panas, ya. Beliau dengan rela menggendong ibunya di punggung beliau dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Yaitu salah satu kisah yang sangat terkenal, ya, mungkin banyak orang yang selalu menceritakan kisah beliau, ya. Kemudian, ya, Uwais Al-Qarni ini pernah mengidap suatu penyakit, yaitu penyakit kusta, yang beliau berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan, ya, untuk disembuhkan. Dan kemudian sembuhlah penyakit kusta tersebut, akan tetapi tetap masih ada bekasnya, yaitu sebesar dirham di kedua tangan beliau, ya. Menurut keterangan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ini adalah pemimpin dari para tabi'in, ya. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkata kepada Umar, jika kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mohonkanlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah menjadi Amirul Mukminin, dia bertanya kepada para jamaah, ya, pada para jamaah haji dari Yaman, apakah di antara kalian
ada yang bernama Uwais Al-Qarni. Kemudian mereka berkata, tidak ada wahai Umar. Kemudian Umar bertanya lagi, apakah kalian mengetahui Uwais Al-Qarni? Ya, kami mengetahuinya. Kemudian Umar bertanya lagi, ketika kalian meninggalkannya, ya, bagaimana keadaannya? Kemudian mereka menjawab, kami meninggalkannya dalam keadaan miskin harta benda dan juga pakaiannya yang sangat usang. Kemudian Umar berkata kepada mereka, celakalah kalian. Sungguh Rasulullah SAW pernah bercerita tentangnya. Kemudian Umar berkata kepada mereka tentang perkataan Rasulullah SAW yang pernah diceritakan kepada Umar pada masanya. Ya, kemudian suatu ketika Umar bin Khattab ya bertemu dengan rombongan haji dari Yaman kembali. Kemudian melihat seseorang yang merupakan adalah Uwais Al-Qarni. Akan tapi Umar bin Khattab harus memastikannya terlebih dahulu. Ya, kemudian Umar bertanya kepada orang tersebut, "Siapa namamu?" "Namaku Uwais Al-Qarni." "Namaku Uwais," kata orang tersebut. Kemudian Umar bertanya kembali, "Dari daerah mana?" Kemudian dia menjawab, "Dari Kan." "Dari kabilah mana?" Umar bertanya lagi. Dia menjawab, "Dari kabilah Murad." Kemudian Umar bertanya lagi, "Bagaimana ayahmu?" "Ayahku telah meninggal dunia," kata Uwais. Kemudian beliau berkata lagi, "Saya hidup dengan ibuku." Kemudian Umar melanjutkan, "Bagaimana keadaanmu bersama ibumu?" Kemudian Uwais berkata, saya berharap dapat berbakti kepadanya." Ya, kemudian Umar bertanya lagi, "Apakah engkau pernah sakit sebelumnya?" Kemudian Uwais berkata, "Saya pernah terkena penyakit kusta dan kemudian saya memohon ampun kepada Allah dan Allah mengabulkan doa tersebut dan menghilangkan penyakit kusta tersebut." Dan kemudian Umar bertanya, "Apakah masih ada bekasnya?" Kemudian Uwais Al-Qarni menunjukkan bekas tersebut, yaitu yang sebesar dirham. Kemudian Umar berkata kepada beliau, "Engkaulah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, maka mohonkanlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untukku." Ya, kemudian Uwais berkata, ya saking tidak percayanya kepada Umar bin Khattab, Uwais berkata, "Masa saya memohonkan ampun untukmu wahai Amirul Mukminin?" Ya saking tidak percayanya Uwais Al-Qarni ini kepada Umar bin Khattab, ia dengan herannya bertanya kepada beliau. Kemudian Umar berkata lagi, "Ya benar, Umar radhiyallahu anhu meminta dengan terus mendesak kepadanya untuk memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beliau." Kemudian karena telah didesak oleh Umar bin Khattab, Uwais pun mengabulkannya. Kemudian Umar bertanya kepada Uwais Al-Qarni, "Mau kemana engkau setelah ini?" Kemudian Uwais berkata, "Saya akan pergi ke kabilah Murad dari penduduk Yaman ke Irak." Kemudian Umar berkata, "Saya akan kirim surat ke wali kota Irak mengenai kamu." Kemudian Uwais berkata, "Saya bersumpah kepada Anda wahai Amirul Mukminin agar engkau tidak melakukannya. Biarkanlah saya berjalan di tengah lalu lalang banyak orang tanpa diperdulikan orang." Ya. Jadi kisah teladan yang dapat kita ambil dari kisah Uwais Al-Qarni ini, yaitu Uwais Al-Qarni ini sosok pribadi yang sangat sederhana. Ya, hidupnya tidak bergelimang harta, ujian hidup yang dialaminya terus menerus ya diterima dengan ikhlas, dengan tetap tidak meninggalkan usaha dan juga kerja keras untuk keluar dari ujian tersebut. Nah, kemudian Uwais Al-Qarni ini merupakan figur yang sangat hormat dan taat kepada ibunya. Ya, seperti kisah yang Bapak sampaikan sebelumnya, yang mana beliau sampai rela menggendong ibunya ya dari Yaman ke Mekah. Ya, yang kita ketahui juga dengan kisah tersebut bahwasanya walaupun beliau menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, ya, apa yang kebaktian seorang anak kepada ibunya tersebut masih belum sebanding dengan apa yang dilakukan oleh ibunya kepada anaknya. Ya, mungkin ya itu yang dapat Bapak sampaikan. Ya, mungkin dari kesimpulan materi ini, yaitu Fatimah Zahra ini merupakan ya wanita yang agung, seorang ahli hukum Islam, yang mana dari beliau inilah hadis
Nabi Muhammad SAW diriwayatkan, ya, dialah tokoh perempuan dalam bidang kemasyarakatan, orangnya sangat sabar dan juga bersahaja, akhlaknya sangat mulia, sampai Rasulullah SAW berkata, Fatimah Zahra ini merupakan bidadari yang ada di dunia, ya, berbentuk manusia, ya, bidadari yang berbentuk manusia, ya, saking sangat, ya, sangat Fatimah Zahra ini sangat dapat kita bisa ambil keteladanannya, ya. Fatimah Zahra tidak pernah sombong, walaupun beliau adalah seorang anak pemimpin, ya, petinggi dari kota Madinah, seorang petinggi dari umat Islam, ya. Beliau tidak pernah sombong dan juga hidupnya sangat sederhana, tidak pernah banyak menuntut kepada suaminya, ya. Kemudian Uwais Al-Qarni ini merupakan sosok pribadi yang sangat sederhana. Hidupnya tidak bergemilang dengan harta, ujian selalu ia terima dengan ikhlas, dan juga tetap tidak meninggalkan usaha dan kerja keras. Dan yang paling penting adalah tetap menghormati orang tuanya. Ya, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin sebelum berakhirnya pertemuan ini ada yang ingin bertanya? Bagaimana? Ari? Tidak, Pak. Nopri atau Zainuddin, ada yang ingin bertanya? Cukup, Pak. Ya, bagaimana, sudah paham dengan materi ini? Sama-sama. Ya, sudah paham ya. Baik, mari kita tutup pertemuan ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.